Dodengo tidak bisa terlepas dari terbentuknya Kampung Motiloa yang sekarang orang kenal dengan terdiri dari 4 desa atau 4 kampung, yaitu Gam Konora, Gam Sungi, Tahafo, dan Talaga. Ini keempat desa ini awalnya terpencar, mereka mendiami beberapa tempat di bawah kaki gunung Gam Konora. Kehidupan mereka masih nomaden, selalu berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, sesuai dengan sumber makanan yang mereka dapati. Di suatu saat ada salah satu marga atau kasta yang mendiami kaki gunung Gam Konora yang dekat dengan pesisir pantai, yang hari ini mungkin saya dan beberapa teman berada ini. Tiba-tiba muncul di sebelah barat pesisir pantai Halmahera Barat, atau tepatnya di wilayah Motiloa ini, dari jauh kelihatannya sebuah kapal yang sedang menuju ke daratan. Lama-kelamaan kapal tersebut berubah menjadi sebuah perahu layar. Tak lama kemudian perahu layar tersebut berubah menjadi satu tikar, yang di atas tikar ini terdapat satu orang. Hal ini disaksikan oleh beberapa orang yang ada di pesisir pantai tersebut. Mereka melihat bahwa penampilan ini bukanlah orang sembarangan, sehingga mereka cepat-cepat kembali ke tempat untuk melaporkan kejadian ini kepada kepala suku mereka atau kepala kasta mereka. Dan dengan respon yang cepat dari suku tersebut, bergerak ke tepi pantai dan menemui orang tersebut. Biasanya setelah pertemuan, mereka mengadu ketangkasan. Ternyata orang-orang yang ada di Motiloa ini kalah dengan lelaki yang pendatang tadi. Akhirnya mereka meminta kepada lelaki tersebut untuk mengajarkan teknik-teknik kepada mereka. Tawaran ini diterima oleh pemuda tersebut. Kemudian berita ini tersebar ke beberapa kasta-kasta yang lain. Akhirnya mereka dikumpulkan oleh pemuda tadi untuk membentuk sebuah perkampungan yang disebut dengan Kampung Motiloa, dan sekarang beralih nama menjadi Kampung Gam Konora. Awalnya mereka latihan bukan Dodengo, tetapi mereka latihan adalah latihan Gotolata. Tetapi setelah perkembangan kemajuan, Gotolata ini tidak layak lagi dimainkan karena ada beberapa jurus atau beberapa gerakan yang dianggap membahayakan, sehingga mereka ganti dengan Dodengo. Dodengo ini kalau kita artikan dari 2 kata, yaitu pertama du dan dengo. Du artinya mereka, dengo artinya satu lawan satu. Jadi Dodengo berarti mereka beranding atau mereka mengadu ketangkasan dan kelincahan satu lawan satu. Jadi Dodengo itu bermula dari situ. Kemudian Dodengo ini diiringi dengan musik berupa tifa dan gong yang dimainkan oleh beberapa orang. Sedangkan Dodengo ini menggunakan alat bantu salawaku dan sebagai perisai, kemudian alat pukul atau di sini disebut dengan goole yang terbuat dari pelepah sagu. Jadi kalau kita bicara Dodengo, itu tidak bisa lepas dengan terbentuknya perkampungan Motiloa atau Gam Konora. Dodengo ini yang sekarang digunakan hanya dengan 2 teknik memukul, yaitu pukulan dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi samping maupun kiri, dan yang kedua, pukulan itu tertuju ke bagian wajah dan bagian dada. Sedangkan pukulan yang dari samping bagian bawah, baik di kaki maupun di pinggang, untuk saat ini tidak diizinkan. Kemudian pukulan dari arah tanah naik ke langit juga sudah tidak diizinkan karena dianggap membahayakan. Selain membahayakan, generasi atau anak-anak muda sekarang sudah tidak lagi belajar tentang kedua teknik tersebut. Dodengo ini biasanya dimainkan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Hari pertama biasanya, kalau dulu hari pertama itu dilakukan untuk bersilaturahmi, sedangkan hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat ini dilakukan acara Dodengo.
Jadi Dodengo ini dulu hanya 3 hari, yaitu 11, 12, dan 13 di bulan Syawal. Tapi sekarang ini anak-anak muda tidak lagi seperti itu. Kadang mereka gunakan kalau memang cuacanya bagus, kemudian aman, tidak terjadi kekacauan, maka bisa dibuat sampai 7 hari berturut-turut. Dodengo ini kalau fungsinya adalah, kalau dulu mereka melatih diri untuk persiapan perang, tetapi tidak ada lagi perang setelah Indonesia merdeka ini, maka Dodengo ini dijadikan sebagai ajang silaturahmi. Jadi pada permainan ini itu tidak ada kenal dendam atau sentimen, yang ada hanya menyangkut harga diri terkait dengan siapa yang lincah, siapa yang kuat dalam permainan ini. Tapi hal itu terjadi pada saat di lapangan. Setelah waktu yang diberikan selesai, maka selesai sudah apa yang menjadi kebanggaan selesai. Yang ada hanyalah sebuah silaturahmi. Jadi biar ada yang bengkak, ada yang picah, sampai berdarah, itu tidak dipersoalkan. Tidak ada tuntutan dalam permainan Dodengo ini. Itu menjadi sebuah tradisi dan sebuah resiko kalau ada yang picah atau berdarah. Dari tahun 1800-an, Dodengo menjadi sebuah atraksi yang paling digemari bangsawan, kesultanan, dan bangsa asing seperti Belanda. Selain sebagai adu ketangkasan, Dodengo menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi. Permainan Dodengo dari tahun ke tahun selalu dimainkan. Dan jika kita harus bersabar untuk menunggu tahun depan di hari raya untuk bisa membalasnya.